Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kelas 5 kita akan belajar tentang PPKN dengan materi indahnya keberagaman dan persatuan. Materi ini ada di tema 7. Jadi bisa nanti setelah ini melanjutkan membaca materi di tema 7, bisa buku siswa tema 7, bisa LKS tema 7. Nah, di tema 7 pada materi tema hari ini kita itu diingatkan kembali bahwasannya negara kita itu kan penuh keberagaman, multikultural, banyak budaya, beraneka ragam. Jadi yang pertama, keberagaman itu berupa adat istiadat. Setiap suku itu memiliki adat istiadat. Misalnya kalau di Bali itu ada upacara pembakaran mayat yang bernama ngaben. Ini merupakan tradisi yang ada di Bali dan berbeda dengan tradisi di tempat lainnya. Meskipun dalam agama tertentu itu juga ada yang menggunakan tradisi ini. Berbeda juga dengan yang ada di Jawa ya. Misalnya kalau di Jawa itu dalam upacara pernikahan yang dalam istilahnya kejawen gitu kan, itu untuk menentukan hari pernikahan itu juga harus memilih-milih hari yang baik dan hari tidak baik. Kemudian ada juga yang misalnya tradisi itu menginjak telur atau tradisi yang lainnya dalam upacara pernikahan. Bahkan sekarang masih ada juga di masyarakat Jawa itu yang ada upacara berobosan, itu seperti upacara kematian, yaitu upacara pemakaman, ada acara berobosan di mana anggota keluarga lainnya yang ditinggal oleh jenazah itu sebelum jenazah diberangkatkan ke pemakaman itu harus melewati peti mati yang ada. Jadi peti pentingnya di atas diangkat, kemudian dia lewati bawahnya. Perbedaan adat istiadat juga tentang perilaku atau gaya hidup, di mana orang Batak misalnya yang ada salah satu suku yang ada yang berasal dari Pulau Sumatera itu memiliki kekhasan yaitu dalam hal bicara. Orang Batak itu bicaranya terus terang dan nadanya itu juga nadanya yang tinggi ya, berbeda dengan orang Jawa, Solo, Jogja yang kalau bicara itu halus, monggo, pinara misalnya, kula nuwun misalnya. Maka kalau ada kelas 5 yang sudah meninggalkan gaya bahasanya, maka itu harus dikembalikan lagi ya. Jangan sampai baru kelas 5 misalnya itu mau ke rumah orang itu tidak ada sopan santunnya, misalnya langsung dok 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 gitu. Harusnya kula nuwun, misalnya assalamualaikum, halus. Kalau ketemu orang juga biasanya orang Jawa itu monggo gitu kan, jangan asal nyelonong aja jalannya. Kalau ketemu orang tua, orang kamu jalan ketemu orang tua di pinggir itu tundukkan ya dengan penuh kesopanan. Jangan di depan orang tua asal lari aja, terobos aja, malah orang tuanya ditabrak mungkin. Nah, itu sudah meninggalkan kebudayaan yang baik itu. Jadi tidak semua budaya itu harus ditinggalkan, tapi ada budaya yang harus dipertahankan. Kalau orang Batak kan beda, apa kau kayak gitu ngomong aja kayak orang marah gitu ya, atau orang Batak. Baik. Kedua itu tentang bahasa daerah. Kita memiliki bahasa yang berbeda-beda. Suku Jawa itu dengan bahasa Jawa, dan bahasa Jawa itu ada tingkatannya ya, ada moko, promo inggil gitu. Bahkan sekarang di sekolahan kita bahasa Jawa lebih sulit daripada bahasa Inggris.
Maka dari itu tidak ada ruginya apabila kita memperbanyak literasi tentang bahasa-bahasa Jawa. Tetap akan kita gunakan, jadi orang itu bisa menilai dari cara berbahasanya ya, bagaimana perilakunya, bagaimana sifatnya, itu bisa juga dinilai dari cara berbahasanya. Kalau dalam bahasanya dia itu sopan, orang akan suka. Tapi kalau dalam berbahasanya dia itu tidak sopan, maka orang juga akan berkurang simpatinya. Ya. Berkenaan dengan bahasa, Pak Fajar juga mengirimkan link yang di situ sebuah lagu, di mana lagu itu terdiri dari kalau tidak salah 12 bahasa dari berbagai daerah di Indonesia yang dikemas dengan menarik. Sudah beberapa kali Pak Fajar sampaikan ini di kelas sebelumnya, di tingkatan atau kakak kelas kalian, dan cukup disukai ya pengemasan lagu ini agar kita itu sadar bahwa keanekaragaman bahasa kita itu tinggi, jadi itu harus kita lestarikan ya, termasuk bahasa Jawa itu harus kita lestarikan. Silahkan nanti linknya dibuka dan dilihat ya. Kemudian yang ketiga yaitu adanya keanekaragaman dalam sistem kekerabatan. Jadi di Indonesia itu ada sistem kekerabatan yang berdasarkan garis ayah, garis patrilineal, garis ibu matrilineal, dan keduanya garis ayah atau garis ibu. Nah, ini kekerabatan parental, yaitu berasal dari garis bapak atau ibu. Jadi kalau misalnya kita masyarakat Jawa itu ayah ibu namanya Agus, kemudian ibunya namanya Dewi misalnya, ya anaknya mungkin namanya Bejo begitu. Enggak ada hubungannya antara nama ayah dengan nama ibu. Itu kalau di Jawa. Beda dengan sistem kekerabatan patrilineal, itu kalau masyarakat di Batak atau di Bali, nah itu ada yang namanya Imade, Iketut. Nah itu nama Imade, Iketut itu berasal dari ayahnya. Jadi kalau biasanya ayahnya itu Imade, anaknya juga Made gitu. Beda lagi dengan kekerabatan yang matrilineal ya, ada masyarakat Minangkabau, mereka menggunakan nama itu dengan nama dari kekerabatan atau dari silsilah ibunya. Dalam urusan sistem kekerabatan ini, Pak Fajar juga menyampaikan link video, silakan nanti dibuka, di mana ada semacam percakapan di situ yang dikemas dengan menarik juga tentang bagaimana budaya yang ada di Bali, tentang penamaan orang-orang Bali, tentang tradisi orang-orang Bali, sehingga kita bisa menambah wawasan, kita lebih tahu tentang Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya. Baik, itu ada 3 ya, jadi 3 keanekaragaman yang mendasar yang ada di tema 7 tentang Indonesia. Sehingga dari sisi keanekaragaman itu ada satu kunci di mana kita diharapkan menjaga persatuan. Dengan berbeda-beda, kita itu tetap satu. Kita itu berbhinneka tunggal ika. Kita harus menjaga persatuan, kita harus sadar bahwa keberagaman kita itu merupakan sesuatu kekayaan yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lainnya. Itu harus kita jaga. Nah, itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam masyarakat kita sendiri itu sudah ada kebiasaan atau tradisi gotong royong, bekerja bakti. Itu harus kita budayakan. Ada juga tradisi musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, sehingga kalau ada keputusan tidak selalu dengan voting ya. Kita upayakan dengan cara musyawarah dulu, karena itu yang lebih baik daripada voting. Nanti kalau sudah ada ada jalan buntu tidak ditemukan, ya sudah voting sebagai jalan lainnya, meskipun itu sebenarnya kurang pas juga sih ya. Dalam berbeda budaya kita harapkan kita tetap bersaudara. Apabila kita menolong teman, tidak perlu beda-bedakan, kamu teman, kelompok-kelompokan, geng-gengan, itu sangat bertentangan dengan Pancasila.
tidak perlu seperti itu juga akan merugikan kita sendiri, itu tidak ada manfaatnya. Perkembangan dewasa ini dengan adanya media sosial itu seringkali menimbulkan hal-hal yang kurang baik ya dari sisi persatuan. Kelompok A misalnya mencaci kelompok B atau menjelek-jelekan suku lain, itu sangat tidak baik bagi kita semuanya. Sebagai manusia atau orang-orang terpelajar seperti kalian harus bisa pertama membedakan mana yang baik dan buruk, harus bisa mengikuti bahwa yang baik itu silakan diikuti dan yang buruk jangan diikuti. Kalau hanya sekedar mengetahui itu baik buruk, tapi yang buruk tidak ditinggalkan, yang baik tidak dijalankan, ya itu namanya bukan manusia terdidik dan bukan terpelajar. Maka kita sebagai orang yang terdidik dan terpelajar itu ada tantangannya, ya tantangannya seperti itu, bahwa yang baik itu kita ikuti, yang tidak baik harus kita tinggalkan. Baik, nah itu contoh-contohnya. Jadi sudah selesai singkat untuk materi hari ini. Tidak banyak videonya karena Pak Fajar juga menyampaikan link-link video yang lain yang perlu kalian lihat, dan insya Allah dengan melihat video di link yang lain yang sudah saya sampaikan itu akan bertambah kebanggaan kita tentang bangsa Indonesia dan akan bertambah semangat kita untuk menjaga persatuan bangsa. Terima kasih sudah memperhatikan dan terus jaga semangat belajar di rumah. Pak Fajar akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.